Baik, saya lanjutkan lagi. Untuk rusuk-rusuk yang lain, yaitu rusuk di bagian bidang atas EF, FG, GH, dan EH, dia kan tidak memotong bidang ABCD. Berarti namanya adalah sejajar. Saya tulis di sini EF, FG, GH, dan EH. Nah, bagaimana dengan yang terletak, Bu? Tidak ada. Jadi kebetulan tidak ada. Sebenarnya ada sih, yaitu AB. Ini kan terletak pada ABCD. Atau sekalian ya, kita tulis sekalian. Yang terletak itu yang mana? Berarti yang terletak pada bidang, yaitu rusuk AB, BC, apalagi CD, dan AD. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Soalnya cukup singkat. Jelaskan mengenai unsur-unsur bangun ruang. Ada di LKS, jawabannya halaman 23. Unsur-unsur bangun ruang ada apa saja? Saya ambil yang dari LKS, yaitu ada sisi. Ada apa lagi? Ada rusuk. Ada apa lagi? Ada titik sudut. Ada apa lagi? Ada diagonal bidang. Selanjutnya ada diagonal ruang. Dan yang F ada bidang diagonal. Kita akan bahas secara satu-satu. Kalau pengertiannya nanti kalian jelaskan, misalkan sisi apa, rusuk apa. Sekarang saya contohkan dalam bentuk gambarnya. Bisa dilihat pada gambar. Kita mulai dari yang pertama tadi, sisi. Nah, mana sisi itu? Sisi itu ini segi empatnya, atau bisa disebut bidang. ABFE ini namanya sisi. Sudah ditunjukkan pada garis ini. Yang kedua, rusuk. Rusuk itu pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis. Ini sisi, ini juga sisi. Nah, pertemuannya berarti di sini. FB ini yang namanya rusuk. Rusuk yang lain tentu saja ada EF, ada FG, dan seterusnya. Titik sudut. Kalau titik sudut adalah suatu titik yang merupakan pertemuan dari rusuk yang jumlahnya 3 atau lebih. Contohnya ini. Sudut A, titik sudut ya. Kenapa dia dinamakan titik sudut? Pertemuan dari 3 buah rusuk atau lebih. 1 AB, AD, AE. Nah, 3 buah rusuk berarti dia namanya titik sudut. Selanjutnya diagonal bidang, berarti diagonal yang ada pada bidang, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada bidang. Di sini contohnya pada bidang BCGF, dua titik sudut yang berhadapan B sama G. Nah, dihubungkan, ini namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Yang lain mana? Kalau pada sisi ini berarti FC. Yang E diagonal ruang, berarti yang ada dalam ruang, sama. Ruas garis yang dihubungkan oleh dua titik sudut yang saling berhadapan. Titik sudut H dengan B dihubungkan. Ini namanya diagonal ruang. Yang lain mana? Apa contohnya? Misalkan dari E kita tarik kemana? Ke C. Nah, dia juga diagonal ruang. Terakhir bidang diagonal. Nah, pernah Bunda Fem menjelaskan juga, kalau D sama E itu bentuknya garis, diagonal bidang garis, diagonal ruang juga garis. Kalau bidang diagonal bentuknya bidang atau sisi, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua diagonal bidang dan dua rusuk. Ini contohnya EHGC, EHCB, dua rusuk EH sama BC, dan dua diagonal bidang HC sama EB. Ini namanya bidang diagonal. Nomor 4 saya bacakan lagi. Diketahui prisma segi 4 pada gambar di samping. Rusuk manakah yang sejajar dengan rusuk AE? Rusuk manakah yang tegak lurus dengan rusuk AE? Adakah rusuk yang tidak sejajar dan juga tidak berpotongan dengan rusuk AE? Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari sejajar dulu. Nah, sejajar AE mana ini AE? Rusuk yang sejajar berarti dia searah, seposisi dengan AE. Yang mana saja? Kita lihat pada bangun prisma segi 4 ini. Yang sejajar dengan AE adalah, kita ambil yang terdekat, BF. Saya tulis di sini BF. Rusuk mana lagi yang sejajar? Rusuk CG. Mana lagi yang sejajar dengan AE? Rusuk DH.
Baik, itu ada 3 rusuk yang sejajar dengan AE. Kita lanjut ke selanjutnya. Tegak lurus. Tegak lurus berarti dia membentuk sudut siku atau membentuk sudut 90 derajat. Mana yang tegak lurus dengan AE? AE ini berarti yang tegak lurus salah satunya adalah AB. Apakah ada yang lain yang juga tegak lurus dengan AE? Ada, yaitu AD. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, dia tidak sejajar, juga tidak berpotongan dengan AE. Kita cari. Dia tidak sejajar, juga tidak berpotongan. Oke, kalau sejajar tadi jelas ada BF, GC, HD. Nah, kalau dia tidak berpotongan, apakah ada? Kita lihat saja rusuk yang belum. Untuk rusuk AD, AB sudah, jadi tegak lurus. Rusuk AE, DH, BF, GC sejajar. Sekarang yang lain yang tidak sejajar, yang tidak berpotong, kita coba EA. Oh tidak, EA berpotongan. Bagaimana dengan HG? Nah, HG sejajar tidak? Tidak. Berpotongan tidak. Berarti dia ada HG. Adakah yang lain? Nah, coba cari. Misalkan D, DC. Apakah ada yang lain? Dia tidak sejajar, tidak berpotongan? Oh, CG sejajar bukan. Nah, kalau ada nanti lanjutkan sendiri ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 4. Nomor 5. Perhatikan gambar balok di bawah ini. Ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, tuliskan pasangan bidang yang saling sejajar. Ingat, bidang itu sisi ya. Kita mulai dari yang paling depan. Sisi A, B, F, E. Dia sejajar dengan bidang apa? Berarti yang seposisi dengan A, B, F, E, yaitu bidang C, D, H, G. C, D, H, G. Sudah ketemu satu pasangan. Kita cari pasangan yang lain yang juga sejajar. Kita cari yang bawah ini ya. Berarti dia sejajar sama yang atas. Jadi A, B, C, D, A, B, C, D, dia sejajar dengan apa yang atas? E, F, G, H. Apakah ada yang belum? Ingat ada 6 bidang, berarti kurang 1 ya. Kurang 1 pasang lagi. A, D, H, E yang samping. A, D, H, E dengan apa? Dia sejajar dengan yang samping sini. B, C, G, F. Baik kan anak, ini adalah pembahasan soal LKS. Sudah lengkap ya dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.